rahmat dan karunia-Nya, sampailah kita pada penghujung acara workshop ini, workshop analisis laporan keuangan dan transfer pricing di tingkat pengawasan batch 1 tahun 2026. Semoga kita masih dalam keadaan semangat ya Bapak Ibu ya. Bukan semangat karena udah mau pulang, namun semangat untuk menularkan ilmu yang telah kita peroleh selama 3 hari ini, menerapkan dan menularkan ke teman-teman yang lain di KPP. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sejak hari Selasa sampai hari Kamis ini, kita telah mendengarkan paparan dari narasumber, paparan yang sangat komprehensif sekaligus berdiskusi mengenai analisis laporan keuangan wajib pajak, analisis transfer pricing, serta terkait penyusunan laporan hasil penelitian. Dan selama 3 hari ini, para peserta juga begitu aktif bertanya kepada pengajar, sehingga sesi workshop ini menjadi 2 arah, tidak hanya 1 arah, namun jadi interaktif karena interaksi dari pengajar dan juga ada feedback dari peserta. Sehingga kami mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya dan serta narasumber yang telah menyampaikan materi dengan baik. Ya, namun pada akhirnya setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan Bapak Ibu ya. Ya, kita tidak terasa ini sudah hari ketiga, sudah hari penutupan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan workshop ini dapat terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan serta dengan Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit atau GIZ, Badan Kerjasama Internasional dari Pemerintah Republik Federal Jerman. Untuk itu, pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Budi Kuncoro selaku perwakilan dari GIZ untuk dapat memberikan sambutannya. Kepada Bapak Budi Kuncoro, kami persilahkan. Gimana sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama yang kami hormati Pak Direktur, Pak Eka, Pak Kasudit, Pak Cid, dan Bapak Ibu semua dari mana seluruh Indonesia ya ini. Pak Indonesia Barat, dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, Jayapura ada? Ada, 1, 2. Oh, dari Sulawesi? Ada 1, 2 ibu itu, oke. Dari Bali, NTB? Ada, oh lengkap dong. Kalimantan? Oh, ada 2. Sumatera? Oke. Jawa? Oh, Jawa. Oke, ini sebenarnya temanya ini saya kebetulan latar belakangnya juga dulu belajar finance. Jadi 2 tema yang Bapak Ibu dalamin ini luar biasa loh Pak. 1 financial statement analysis ALK ya bahasa kita ya. Itu kan pilarnya itu kalau untuk di finance ya. 1 lagi transfer pricing itu teman-teman saya banyak yang kerjanya tax planner Pak Eta di Big Four ya. Saya aja yang ngasar jadi president gitu. Ya, itu 2 hal itu paling penting Pak Bu, dan tadi saya juga laporan ke Pak Eka karena GIZ sudah bantu PKP ini cukup lama Pak. Dulu tahun berapa ya dulu ya? Lupa ya, 2022-23 kan Pak ya? Ya bener ya Pak ya. Dulu kita pernah Pak sampai kirimkan untuk CFA, Certified Financial Analyst waktu itu. Dan tambah lagi juga kita sempat mengadakan in-house-nya Pak, sama pelajarannya sebenarnya dengan CFA itu LPMUI kalau nggak salah, UI atau LPMUI gitu, terus juga Prasetya Mulia. Jadi ini kan 2 hal yang penting gitu Pak. Waktu itu direkturnya Pak Aib. Pak Aib itu tahun berapa itu? 2012 ya Pak?
2013 ya, 2022 ya, 2022. Jadi senang sekali nih Pak Eka, kita bisa lanjut dan mudah-mudahan ini membuka chapter baru lagi ya Pak ya. Karena apalagi kemarin kan pidatonya Pak Presiden ya. Dan antara apa? Mengikuti nggak atau sibukin nih? Sibuk training di sini. Dan ada dan antara sumber daya Indonesia ya. Nah itu kan jadi ekspor agensi kan satu ya Pak Eka, saya lihat di itu di APBN kita Pak Purbaya Pak Eka ya. Nah mudah-mudahan kan itu membantu kita ya Pak Eka ya, gitu ya. Jadi ada single itu lebih mudah standarisasinya gitu kan. Terus yang kedua juga transparansinya, ya kan. Jadi kita bisa ini, yang mudah-mudahan meringankan kerja teman-teman lah, gitu kan, ya Pak ya. Kita berharap kan praktek under invoicing dan lain-lain, ya bisa pelan-pelan hilang lah, Pak ya, itu kan harapannya. Gitu. Jadi saya guyon ke Pak Dirjen bahwa Pak target 20% bisa masuk. Kan potensi berapa? 150 ya Pak Direktur ya, 150 yang wajib ya, 150 bilion loh, lumayan itu kalau bisa direalisasikan semua ya, atau sebagian pun apa namanya lumayan. Nah jadi saya bacakan ini biar Pak Lulu dan teman-teman yang nyiapin nggak kecewa ya Pak. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kami merasa berbahagia, terima kasih, sangat terhormat dapat kesempatan sekali lagi ini melanjutkan kerjasama dengan khususnya terkait dengan transportasi dan LK. Nah, kami paham Bapak Ibu bahwa tugas Bapak Ibu ini dua-duanya ya sebenarnya, transportasi dan analisa lapangan keuangan nggak mudah. Waktu itu Pak, saya telah sarankan juga ke Pak Ahim, Pak Irawan, mungkin perlu ada semacam apa ya, knowledge management gitu Pak, atau komunitas gitu, community untuk teman-teman yang menangani transfer pricing saat ini, karena bisa saling belajar gitu kan Pak. Gitu. Mungkin teman-teman yang sudah lebih dulu, misalnya di LTO atau di apa KPP yang apa sudah lebih ini gitu ya, sudah lebih terbiasa, bisa juga belajar kan, bisa juga mengajari kan, atau teman-teman yang lain bisa belajar dari case, karena itu lebih mudah dan lebih mengena ya, lebih impactful. Ya teori juga penting sih gitu ya, tapi kalau ada pengalaman bersama kan lebih bagus ya. Transfer pricing ini jadi satu area yang paling kompleks dalam administrasi perpajakan global. Perusahaan multinasional, bahkan sekarang bukan hanya multinasional ya, perusahaan nasional pun banyak kan sekarang yang sudah menerapkan approach ini ya, struktur yang lebih rumit, transaksi lintas yurisdiksi, model bisnis yang terus berubah berkembang, apalagi sekarang zamannya AI, zamannya digitalisasi. Nah, sehingga menurut kita peran pengawas dari ini menjadi sangat penting. Pengawasan transfer pricing yang efektif bukan hanya meningkatkan akses penerimaan negara, tapi juga menjaga fairness dalam sistem perpajakan, menciptakan level playing field yang kompetitif, yang setara bagi dunia usaha, memastikan bahwa nilai ekonomi memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan negara Indonesia. Kami sekali lagi menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesional teman-teman semua, dan juga apresiasi Pak atas komitmen kuat DJP dan juga PKP untuk memperkuat kapasitas analisa, penggunaan data, dan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasan. Nah ini saya tambahkan sedikit, jadi Pak Direktur dan teman-teman itu GIZ juga mensupport DJP untuk AI. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa direktorat, misalnya RIP dan beberapa business owner, itu sudah ada 3 ya dulu ya, GPU yang kita pergunakan untuk DJP.
Nah, salah satunya itu sebenarnya meng-capture financial transaction data. Cek ya, dan berbeda. Nah, kita dilapori atau kita di inform bahwa satu GPU itu yang digunakan untuk capture financial data itu dalam 2 minggu kalau nggak salah itu bisa ribuan data yang bisa udah di-capture dengan GPU dengan AI. Nah, itu kita pikir bagus sekali ya, karena data tersebut tidak hanya dari digital, tapi data tersebut bisa dianalisa ya, di data analytics, data scientific, dan dari situ sebenarnya misalnya kita mau memetakan profiling resiko dan lain-lain, kemudian analisa tadi ya, misalnya transfer pricing dan lain-lain harusnya lebih mudah ya. Nah, apakah sudah nyambung sampai sini Pak? Atau belum? Itu mungkin sudah ya? Sudah ya? Oke, jadi itu salah satu potensi penggunaan dari AI. Ini kan udah zamannya AI Pak. Gitu kan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pakai chat GPT aja di HP kan udah lumayan canggih ya. Nah, ini bayangin kalau pakai GPU, pakai aplikasi Pak, itu bisa lebih canggih ya. Itu sangat membantu, kita pikir itu sangat membantu kerja Bapak Ibu nih sebenarnya, untuk pengawasan, untuk monitoring dan seterusnya ya. Bahkan juga audit Pak Eka, jadi kita juga bantu P2 e-audit ya, set ya, gitu ya. Empat lokasi ya, 4 kota, terus juga. Nah, mungkin beberapa message, beberapa poin mungkin yang penting Bapak Ibu yang kami bisa sharing ya, terkait dengan transfer pricing dan ALK ini. Yang pertama adalah pemahaman akan model bisnis, itu sangat penting dalam transfer pricing ya. Memahami substansi ekonomi jauh lebih penting daripada sekedar membaca dokumen formal. Jadi Tipidok segala macam baca, dianalisa. Functional analysis ini menjadi dari setiap analisa. Jadi contohnya ada 3 lah, paling nggak yang penting ya dari analisa itu. Siapa yang menjalankan fungsi utama? Siapa yang mengendalikan risiko? Dan siapa yang benar-benar menciptakan nilai dalam grup usaha itu? Dan jadi Bapak Ibu harus paham 3, siapa yang menjalankan fungsi utama, siapa yang menentukan risikonya, dan siapa yang benar-benar menciptakan nilai dalam grup usaha tersebut. Kedua, manfaatkanlah data secara lebih strategis. Administrasi pajak modern di berbagai negara itu menuju data-driven supervision. Penggunaan benchmarking, analisa industri, pengawasan berbasis risiko sangat membantu otoritas pajak memfokuskan sumber daya pada kasus yang paling material. Ketiga, tetap menjaga keseimbangan antara ketegasan dan profesionalisme. Pengawasan yang kuat harus dibangun di atas, ini penting, argumentasi yang solid, bukti yang memadai, pendekatan yang objektif. Kepastian dan konsistensi akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Keempat, investasi terdepan terbesar adalah tetap sumber daya manusia. Regulasi dapat berubah, teknologi dapat berkembang, tapi kualitas analisa selalu bergantung pada kompetensi dan integritas dari Bapak Ibu sekalian, dari staf otoritas perpajakan. Karena itu pembelajaran berkelanjutan menjadi sangat penting. Misalnya, memperkuat pemahaman tentang OECD Transfer Pricing Guideline, mengikuti praktek-praktek internasional best practice benchmarking di bidang transfer pricing dan analisa keuangan. Ini kan selalu berkembang ya Pak ya. Dan yang ketiga, membangun kemampuan analisa keuangan dan bisnis yang lebih mendalam. Nah, monggo, nanti kalau kita perlu pelatihan lebih lanjut,
ya Pak ya, kita bisa diskusikan, kita bisa bicarakan, karena pemahaman akan tidak hanya analisa keuangan, tapi bisnis di masing-masing industri dan sektor itu tentu berbeda-beda ya Pak ya. Jasa, industri, misalnya ya, perdagangan, manufacturing, perlu ada pemahaman itu. Kita di Direktorat P2 karena salah kita pernah melakukan capacity building untuk industri. Kalau salah waktu itu pernah CPO, terus pernah kalau nggak salah dengan Pak Heru juga waktu itu Pak Heru masih di accounting itu SDA misalnya. Jadi juga bisa ada pendalaman per industri. Oke, Bapak Ibu, jadi pengawasan transfer pricing ini sekali lagi bukan hanya isu domestik, ini adalah bagian dari upaya global mendukung basis pajak melindungi basis pajak mereka dan menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan. Nah, jadi kita juga saat ini support Direktur PI Pak untuk misalnya automatic exchange of information, country by country reporting, CSS dan segala macam, karena itu juga menjadi sumber data, sumber informasi yang penting bagi kegiatan dan analisa kita. Nah, dalam upaya tersebut, DJP memiliki posisi yang sangat strategis. Kami percaya dengan kapasitas, dedikasi, dan semangat yang selalu dibangun oleh DJP dan teman-teman akan mampu menjalankan pengawasan transfer pricing yang modern, kredibel, selaras dengan international practice yang terbaik. Kami sekali lagi berterima kasih, Prof. Budi bangga menjadi bagian dari perjalanan ini, kegiatan ini, dan kami berharap kemitraan ini terus menghasilkan penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, kerjasama yang bermanfaat bagi semua pihak. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras komitmen Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Kunchoro atas sambutannya. Pada Bapak Budi Kunchoro, dimohon untuk maju lagi Bapak, karena sesi berikutnya adalah pemberian cenderamata kepada GIZ. Kami mohon perkenan Bapak Yureka Putra untuk dapat memberikan cenderamata. Siap. Ya. Cuan, ya. Cuan dengan cinta. Terima kasih banyak. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Bapak Yureka Putra. Kepada Bapak Yureka Putra, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Budi Kunchoro, Bu Ibu, Pak Oci, Pak Bu, pengajar dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah siang ini kita berkumpul ya bertamuka di penghujung acara pelatihan workshop analisis tata kelola dan transfer pricing. Tapi sebelum mulai kayaknya kita perlu penyegaran juga nih. Berapa lama duduk nih? Ini dulu pemanasan dulu MC. Supaya nggak ngantuk tuh. Ya berdiri dulu deh. Semuanya berdiri dulu nih. Pegangan dulu pegangan. Gayanya gimana gayanya? Pegangan. Gini. Pegangan. 1, 2, 3, 4. Paling gilanya.
Ke depan. Wah, ada enak banget tuh. Lehernya digoyang-goyangin. Agak kayaknya. Ya. Baik, mohon maaf nih Pak Jero dulu. Tentunya kami dari Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih kepada GIZ atas support dan kerjasama yang sangat baik selama ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini support dari Pak Budi, Bu Lulu, dan pemain semuanya dari GIZ dapat kita lanjutkan di hari-hari mendatang. Nah, untuk yang ini mengenai administrasi keuangan, tapi sebelumnya mungkin karena Direktur PKP kan ngomongnya mengenai penerimaan. Jadi teman-teman semua, yang angka yang perlu kita ingat berapa? 357,7. 7,7 triliun. Itu harus kita hafalin lah. Kita nanti naik Transjakarta, ingat angka 235 7,7. Naik kereta 235 7,7. Itu yang istilahnya Pak Dirjen, itu adalah the true north-nya kita. Jadi teman-teman kalau di kereta supaya mencapai angka 2357 kemana tuh melihat ada potensi apa yang belum tergali dengan baik. Nanti coba mencari inspirasi lah untuk mendapatkan angka 2357,7 triliun. Di samping angka ini, tentu angka ini sangat penting bagi negara kita, dan alhamdulillah kan untung semua ya APBN kita. Jadi kalau Januari, Februari kita tumbuh luar biasa 30,7, kemudian 30,2%. Kemudian Maret agak turun. Tapi secara general Pak Presiden, Pak Prabowo sangat senang dengan kinerja penerimaan kita. Karena ini berkat kerja keras teman-teman dari Papua tadi ya, Sulut Tengger Malu tadi ada juga ya, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, pokoknya semuanya Sumatera. Untuk itu semuanya ya kerja keras untuk angka 2357,7 triliun tadi. Dan kalau kita lihat negara kita juga cukup baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, kan baca semua ya pertumbuhan ekonomi di Pak Purbaya masuk di tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus 5,11% tahun lalu, di atas ini lah ekspektasi banyak orang 5,11%. Kemudian di kuartal 3 kemarin itu tumbuh juga 5,3%, sekarang menjadi 5,11%. Dan terakhir di triwulan 2. Di triwulan 2 ini lebih dasar lagi, Indonesia bisa tumbuh 5,61%. Ya. Nah, dan ini diharapkan Pak Menteri berharap angka ini jangan kita kena kutukan 5%, jadi turun lagi kuartalnya di kuartal 2 ini. Jadi kita harapkan nanti 5,61 bisa tumbuh lagi menjadi mungkin 5,8 dan seterusnya. Dan akhir tahun harapannya 6%. Dan kita di DJP harapannya sih Pak Budi kita mengenai pengajakan di PMSE ya, yang di marketplace yang saat ini masih sudah ditandatangani tapi masih ditunda pelaksanaannya menunggu ekonomi membaik ya. Kita harapkan ekonomi membaik sehingga potensi yang ada di marketplace di situ kan mungkin saldo ekonomi juga masih ada di situ yang selama ini mungkin belum tergali secara optimal, yang mungkin dengan adanya pembajakan yang sifatnya withholding di marketplace mungkin juga lebih baik dan keadilan dalam pemungutan pajak juga nanti. Saya kita nggak di komentari dulu ya, dulu bahwa DJP buru-buru di negara. Ini tanggung jawab kita semua di dalam buru-buru di negara. Tapi walaupun bagaimanapun kita juga berkaca dari angka yang secara makro, misalkan tax ratio yang masih bisa ditingkatkan, ya, tax compliance yang masih rendah, dan kita merasakan semua tuh tingkat kepatuhan orang dalam membayar pajak yang tercermin dari tax ratio yang rendah. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan pengawasan, siapa aja yang kita pegang, pasti ada koreksinya. Nah, dulu ada namanya pengajar namanya mantan AR itu siapa ya namanya dulu? Mantan AR itu keluar. Indra Yagus. Ada kata-kata yang saya apa namanya
berpesan tuh dari beliau, katanya itu. Tapi sama juga nggak tadi? Udah. Nah itu yang penting itu. Kalau kita pengawas, kita bukan di seksi pelayanan. Kalau pelayanan memang sikap mental kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik, ramah. Pengawas juga harus ramah, tapi ada professional curiosity yang harus ada. Ya, mental bagaimana kita harus, ya, tapi profesional. Kita merasakan wah ini kayaknya nggak benar, yang perlu kita gali. Ya. Dan kita tadi sampaikan oleh Pak Budi juga. Pak Presiden kemarin di DPR juga menyampaikan hal yang sama juga mengenai under invoicing, ya, di mana pengusaha-pengusaha sumber daya alam, ya, transaksi jualnya ke Singapura, tapi invoicingnya dibuka ke Mauritius, ke mana lagi yang Cayman Island, yang negara-negara yang transaksikan country. Nah, ini kan semacam alert bagi kita pegawai DJP. Kalau ada kita melihat transaksinya aneh ya, dia jual ke Singapura, Amerika, tapi kok invoicingnya dari Cayman Island gitu. Nah itu kita harus professional curiosity kita langsung timbul. Walaupun ini adalah suatu pekerjaan yang nggak mudah juga membuktikan, karena mereka juga tadi Pak Budi sampaikan bahwa yang teks planning itu juga orang jago-jago juga, dia akan menyiapkan gimana dokumentasinya, mau diminta invoice juga ada. Nah, kita harus bisa membaca apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang mau membuat tax planning yang terlalu berlebihan. Dan kita merasakan juga yang simple saat ini kan yang paling gampang gitu. Kalau lihat laporan SPT, bulan saya kemarin habis liburan dari yang suruh tunggu malam mana ya? Wah ini anak saya nih Pak. Berapa orang dari suruh tunggu malam? Saya kemarin lagi enak-enak liburan disuruh. Ya, dari KPP mana? Palu itu mataharinya 2 katanya. Iya, makanya dia pasti di dalam ruangan terus itu. Terus lagi dari Ternate, luar biasa. Hah? Dulu di PKP dia. Dulu PKP juga. Aku nggak pernah ketemu. Lama di sini. Yang Surabaya? Nah, itu Surabaya tuh, dulu saya juga Surabaya. Pokoknya ada semuanya lah ya. Kayak intinya gitu kalau kita lihat, saya kebetulan datanya ada di Tenggomalu. Waktu saya online itu data, jadi secara average, Cikitor yang dilaporkan oleh wajib pajak itu cuma 0,8%, 0,86%. Itu average, jadi masih banyak yang orang perusahaan-perusahaan itu bayar pajaknya cuma Cikitornya di bawah UMKM 0,5%. Yang lain bayarnya malah yang pakai pembukuan cuma Cikitornya ada 0,2, 0,12% ya, kecil banget. Nah, jadi kan itu memberikan indikasi, walaupun itu belum tentu wajib pajaknya sama, tapi memberikan indikasi kalau bertahun-tahun di maintain Cikitor yang rendah. Kalau setahun aja rendah mungkin ada penjelasannya, tapi kalau bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun gerakan Cikitornya di situ, kita langsung alert juga. Pasti ada sesuatu gitu. Nah, dan teman-teman AR kan juga pasti udah dikasih pembekalan juga mengenai pengamatan itu udah pernah melakukan pengamatan tuh. Udah pasti kita manusia pasti mengamati. Ya, ilmu pengamatan juga gitu aja. Diperhatikan pokoknya, oh ini nggak oke, oh ini masih belum ya. Nanti yang perlu itu tantangan lah. Jadi kalau bisa teman-teman yang 90 orang ini ya, 90 orang ini nanti mengenai under invoicing misalkan, adalah 1-2 nanti yang bisa jadi case nasional yang bisa dijadikan cara untuk mengungkapkan kenakalan-kenakalan wajib pajak. Jadi tapi sampaikan juga oleh Pak Budi, kita juga harus punya empati di pajak, karena aturan pajak ini juga nggak black and white, apalagi terkait dengan pembukuan dan masyarakat, apalagi di kelas-kelas KPP Pratama. Enggak semua masyarakat juga paham accounting.
Nah, jadi kita di situ ada juga tugas kita melakukan edukasi, membina wajib pajak, karena pada dasarnya sebagian besar yang saya temukan wajib pajak kalau kita ngobrol itu sebenarnya mereka orang-orang baik semua sebenarnya, pengen bayar pajak, pengen bergotong royong untuk kita bersama. Tapi karena ketidakmengertian, ya akhirnya memang jadi ada problem-problem. Nah, jadi ini perlu kita bimbing orang-orang yang ya. Tapi memang ada juga yang bandel, yang waktu pajak TBTS itu banyak tuh di Sulawesi, yang pokoknya daerah-daerah tambang TBTS, BBM. Ya. Tadi Pak Presiden menyampaikan gitu kan, kalau masih ada backingnya, foto aja kata Pak Presiden, ya. Gak usah dilawan, ya, foto aja, di videoin. Ya. Jadi teman-teman, pemerintahan pada dasarnya membackup kita lah, ya. Kalau ada perbuatan-perbuatan kriminal ya kita bisa proses lebih. Dan kalau ada under invoicing, kalau bisa kita buktikan itu adalah perbuatan kriminal, melaporkan SPT tidak sebenarnya, mungkin 1-2 bisa diangkat menjadi buper, kita sidik. Jadi, tapi teman-teman yang pengawas mulai mengumpulkan informasi supaya kegiatan selanjutnya bisa lebih cepat, baik itu pemeriksaan desa atau pemeriksaan bukti permulaan. Apa lagi ya? Tadi sampaikan Pak Budi, sebenarnya kalau belajar di kelas itu bagus juga, ya, yang kayak gini. Tapi kadang-kadang kita pengen, tapi dari Pak Uci dan Pak Bowo udah mulai mengkombinasikan, dan teman-teman yang dipilih ini agak beda nih sekarang ini. Sekarang yang dipilih benar-benar yang diundang adalah yang punya ada datanya. Jadi oleh Pak Uci, Pak Bowo diolah, misalkan untuk laporan keuangan atau transfer pricing, yang punya bagi pajak yang punya indikasi transfer pricing, kemudian CTITOR-nya rendah bertahun-tahun, nah itu kebetulan AR-nya adalah teman-teman, makanya diundang ke sini. Ada harapannya nanti digali, dan itu paling enak juga di lapangan. Ini tinggal ngomong juga ya, walaupun tetap yang lebih baik kita punya backup data, ya. Kan bisa ngomong ke direktur dan seterusnya, ini labanya ini kecil-kecil terus, tapi ngomongan gini biasanya kita dibantah, mau jadi kan mau belajar aja Pak, kami labanya kecil, ya wajar. Tapi kalau 5 tahun berturut-turut segini-segini terus, ini jadi nggak wajar. Kalau hanya 1 tahun dibandingkan peer-nya misalnya, ya, kalau dia lebih rendah mungkin oke-oke aja, tapi kalau tiap tahun dia lebih rendah, kemudian ada indikasi-indikasi lain misalnya, nah itu bisa tetap kita gali lah potensinya. Kemudian teman-teman AR ya, harapannya adalah kecepatan, ya. Karena untuk sekarang ini kan kita terhitung 22,9%, ini pertumbuhan yang kita artinya kita orang-orang yang dipercaya di DJP ini. Jadi kita diharapkan tumbuh 22,9% dibanding tahun lalu. Nah, jadi mari kita buktikan bahwa memang kita orang-orang yang bisa diberi kepercayaan oleh negara ini untuk mengumpulkan penerimaan pajak ini. Nah, kemudian yang terakhir, dan tadi sampaikan Pak Budi juga, yang penting adalah salah satunya mari dia pastikan integritasnya tidak terganggu. Jangan sampai kepleset, ya, digoda-goda oleh wajib pajak atau konsultan pajak atau teman sendiri. Jadi jaga integritasnya, jangan menerima gratifikasi, apalagi melakukan pungli atau pemerasan, ya. Dan kita kan udah zero tolerance lah ke perilaku itu. Jadi kalau ada dari kita yang melakukan itu, ya ada ampun kalau sekarang, walaupun cuma 100.000 atau 200.000, tetap akan diproses. Dan kita perlu ingat juga, karena sebagian besar pegawai DJP ini sekarang ini adalah orang-orang baik. Jangan sampai gara-gara kita yang baik-baik ini jadi repot. Jadi oleh pihak eksternal dipandang kita semua melakukan perbuatan yang sama. Contohnya aja restitusi, ya. Restitusi kejadian di mana itu? Di Kalimantan, ya? Banjarmasin, akapnya di Jakarta Utara, ya PBB, ya PBB. Terakhir ada lagi kan
terakhir gimana? Oh, ya itu. Tapi masih syukur nggak melibatkan pihak luar. Kan coba kalau pihak luar makin kacau lagi kita. Ya. Nah, Pak Menteri juga mungkin masih belum begitu yakin sama kita benar besar orang IGP ini. Kok masih ada yang apa namanya? Kejadian. Dan kita akhirnya yang repot. Restitusi yang kita keluarkan dengan prosedur yang benar, ya, ternyata karena ada segelintir dari kita yang berperilaku aneh-aneh itu, kita semua akhirnya ya menanggung risikonya. Jadi kalau ada teman-temannya yang ada aneh-aneh tolong diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan ya kita apa ya? Ya kita sikat aja dong ya. Daripada semuanya tuh. Jadi pasal ini siapa mas? Ruli. Woli. Ruli. Ya. Medan ya? Kita pernah bareng nggak? Oh enggak. Iya. Karena ada juga pasti ada nama di pajak namanya Doli, ada beberapa orang kali. Oh iya benar. Oke, apa lagi tadi ya? Oh udah, integritas terakhirnya kadang-kadang 3 kali. Ya, terakhir pesan inilah. Apa namanya? Kan masih muda-muda ya. Karir ke depan masih panjang. Intinya banyak-banyak buat kebaikan untuk orang lain. Jadi kalau teman-temannya kesulitan tolong dibantu, apalagi di daerah-daerah yang jauh-jauh, merantaunya ke Papua, rumahnya di Kediri, ya. Nah, itu kompak-kompak aja yang di, apalagi di Palu juga gitu. Palu di mana biasanya? Makassar. Palu Makassar ada. Kalau Ternate di mana biasanya? Hah? Jakarta. Jakarta. Sekali pulang dia mungkin 3 juta itu sekali one way-nya. Oh dia syukur jadi panggil. Nah, itu karena doa juga itu makanya WP-nya pas. WP-nya pas. Nah, coba kalau nggak ada datanya nggak keundang dia. Ya. Apa namanya? Bantu teman-temannya. Jadi kalau teman-teman yang kurang kapasitasnya nggak ngerti cara menggali potensi ya nggak ditanya juga langsung bantu apa kesulitannya dibantu ya. Jadi saling bantu, dan kalau kita membantu orang insya Allah nanti juga kebaikan itu pasti ada baik juga kembalinya. Terakhir yang golden rule yang sering saya sampaikan itu aja. Ini universal, artinya perlakukan orang lain sebagaimana kamu pengen diperlakukan. Nah, pada wajib pajak gitu aja gampangnya. Kalau wajib pajak, bayangin kalau kita yang di SP2DK, ya kan? Nah, kita jangan kejam-kejam banget juga. Kalau di SP2DK, WP jangan disuruh nunggu lama-lama, janji jam 9 ya jam 9, ya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan. Nah mungkin itu aja ya teman-teman, semangat. Kita doakan semoga semuanya sehat-sehat, sukses, berbahagia, diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa di masa yang berat ini. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yurga Putra atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Nanti fotonya dari depan saja Bapak Ibu sekalian, nanti cukup duduk di meja. Nanti foto diambil dari depan. Saya izin beri apa ya, mungkin 5 kali pengambilan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Silakan ganti gaya. 1, 2, 3. Gaya jempol semuanya. 1, 2, 3. Kemudian gaya cuan. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Gaya terakhir, gaya yang terbaik silahkan, gaya bebas. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian akhir dari acara workshop analisis laporan keuangan dan analisis transfer pricing di tingkat pengawasan batch 1 tahun 2026 ini. Semoga
kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam acara ini. Kita dapat mengamalkannya dengan baik dan dapat bermanfaat, dan juga kita dapat menyebarluaskannya kepada teman-teman kita yang lain. Saya mewakili pihak yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif dari seluruh peserta dan pengajar, serta kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan acara ini. Oh ya, satu lagi, mengingat kita adalah Direktorat Jenderal Pajak yang punya nama lain Direktorat Jenderal Pantun. Ibarat kata bagai sayur tanpa garam. Kurang lengkap rasanya sih kalau tidak diakhiri dengan pantun. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan menutup dengan pantun. Mohon cakepnya. Naik kapal dari Kendari, berhenti di Bau-Bau, lanjut ke Wakatobi.